Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kemarin kita sudah melewati 2 pertemuan ya, yaitu mengenai materi pembelajaran, juga 1 tugas pembelajaran. Hari ini memang belum semua mengumpulkan tugas dan Ibu tunggu secepatnya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai potensi apa saja sih yang bisa dikembangkan dari negara-negara ASEAN, termasuk dari Indonesia ya. Tidak lupa juga kita akan selalu berdoa mudah-mudahan kita cepat bertatap muka ya, dan COVID-19 ini segera berlalu. Jangan lupa juga untuk terus menggunakan mengikuti protokol kesehatan supaya kita terlindung ya, itu yang kita harapkan. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu masuk ke materi pertama, yaitu mengenai sumber daya hutan ya, yaitu berfungsi. Sumber daya hutan itu tidak hanya dari hasil pohon saja, dari hutan-hutannya, tapi juga dari flora dan faunanya. Bisa dimanfaatkan itu kalau hutan itu untuk produksi kayu, obat-obatan, dan juga sebagai tempat wisata berupa hutan lindung. Nah, yang kedua itu dari sumber daya tambang. Sumber daya tambang itu berfungsi untuk mendukung perkembangan industri yang ada dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, setelah dalam negeri kebutuhannya terpenuhi, bolehlah kita jual, yaitu berupa ekspor ke luar negeri yang pada akhirnya bisa menambah pendapatan negara atau dengan istilah devisa negara. Nah, sumber daya tambang ini beragam ya macamnya, baik dari batu-batuan, baik dari minyak bumi, emas dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian bisa mengeksplor ilmu pengetahuan ini, informasi ini bukan hanya dari materi yang Ibu sampaikan. Silahkan boleh kalian baca lagi mengenai PT Freeport misalnya, salah satunya ya, boleh untuk menambah wawasan. Yang ketiga yaitu sumber daya pertanian. Pertanian bisa dilakukan lebih modern ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang sudah maju. Nah, sedangkan Indonesia itu cenderung pertaniannya masih tradisional ya. Agar produksi pertanian di ASEAN bisa meningkat. Nah, ini salah satu cara kenapa sih harus menggunakan alat-alat yang modern, yaitu supaya hasil pertanian atau produksi pertanian di negara-negara ASEAN bisa meningkat. Nah, tujuannya untuk apa? Bila sudah meningkat, ada kemungkinan kebutuhan seluruh penduduk itu akan terpenuhi. Karena apa? Jumlah penduduk setiap tahun itu mengalami peningkatan. Ya, sedangkan lahan pertanian itu semakin sempit. Jadi di sini dituntut sumber daya manusia untuk mengembangkan sejauh mana sih bisa menyeimbangkan antara produksi pertanian dengan kebutuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan, baik itu dari produksi padi, beras, buah-buahan, sayuran dan sebagainya ya. Inilah tantangan para petani modern ya, untuk memenuhi kebutuhan permintaan semua penduduk. Yang keempat, hasil laut. Hasil laut berupa ikan, kepiting, tripang, rumput laut dan sebagainya. Ini bisa menjadi produk unggulan pada tiap negara ASEAN, terutama Indonesia. Indonesia ini kaya ya akan sumber daya laut. Nah, tadi yang disebutkan Ibu di atas seperti ikan kepiting, kita juga memilikinya. Bahkan kita sudah melakukan ekspor hasil laut ke luar negeri. Tapi dampak negatifnya saking luasnya sumber daya laut yang ada di Indonesia, sehingga oleh Indonesia sendiri kurang terpelihara, bisa tergarap dengan maksimal, sehingga banyak pencurian ya terhadap hasil laut. Nah, keanekaragaman sumber daya hayati ini sangat berlimpah ya, hampir 37% spesies dunia ya ini berasal dari sumber daya alam hayati. Pusat keanekaragaman tropis dunia, nah ini dan sebagainya ya. Begitu juga 30% hutan bakau dunia ada di Indonesia. Nah, inilah Indonesia kaya ya akan sumber daya alam.
Lalu tempat 90% hasil tangkapan ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12 mil laut dari pantai. Artinya ini dari yang tingkat kedalamannya sangat dalam ya, sehingga banyak ikan yang tumbuh di sana, sehingga hasil laut juga bisa melimpah ya. Nah, itu saja sih materinya, simpel kan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk tugas hari ini ya, mulai dicicil, silahkan kerjakan LKS ya, atau buku pendamping yang sudah kalian terima, UP 1 halaman 28 sampai 31. Jangan lupa hasilnya difotokan dan diuploadkan ke Google Form dengan link di bawah ini ya. Yang di bawah ini http://ggg.ggg/ips kelas 8 tugas luring. Ibu tunggu ya tugasnya secepatnya. Semakin cepat semakin baik, karena penilaian akan segera dilakukan ya. Itu saja untuk pertemuan keempat ya. Keempat bulan ini ya, semoga kalian tetap sukses, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.